Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Jessica Amanda Bintang, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Sensitivitas Geomorfologi Flood Index terhadap variabilitas hujan ekstrim di Indonesia, dan pembimbing Bapak Dr. Edi Riawan, SSIMT, dan Bapak Musa Ali Mustafa, SSIMS. Berikut untuk agenda presentasi pada kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga hasil pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di dunia dan mengeluarkan biaya paling banyak di antara bencana lainnya. Maka dari itu dibutuhkan pemetaan risiko banjir dengan menggunakan metode flood hazard mapping atau FHM. FHM ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada physically based yang berdasarkan eksperimen, yang kedua physical modeling methods yang berdasarkan numerik, dan yang terakhir adalah empirical. Pada penelitian kali ini yang akan digunakan yaitu metode empirical yang dengan menggunakan metode Geomorphology Flood Index atau GFI. GFI ini efektif digunakan dalam melakukan estimasi area genangan banjir untuk daerah memiliki skala dasar cukup luas dan juga keterbatasan data hidrologi. Namun GFI ini hanya melihat dari sistem topografi saja. Maka dari itu pada penelitian ini akan digunakan hujan ekstrim, di mana banjir faktor faktor dari salah satu penyebab banjir adalah hujan ekstrim. Besar kecilnya kejadian hujan lebat menjadi faktor yang penting karena hal tersebut akan mempengaruhi skala potensi banjir. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana banjir tidak dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu elevasi, keadaan tanah, dan curah hujan yang tinggi. Akan tetapi metode GFI hanya meninjau dari sisi topografi saja. Faiza pada tahun 2021 menyatakan bahwa GFI modifikasi memiliki hasil yang tidak jauh dengan GFI konvensional. Uji perbandingan sensitivitas di daerah yang berdekatan tidak memberikan perbedaan yang signifikan dikarenakan hujan daerah tersebut kurang bervariasi. Nah, dari itu tujuan dari penelitian kali ini adalah mengetahui sensitivitas metode GF modifikasi terhadap variasi hujan ekstrim Indonesia. Dengan batasan masalah, karakteristik hujan yang digunakan adalah hujan ekstrim. Selanjutnya untuk data dan metode, di mana data yang digunakan pada penelitian kali ini ada tiga. Yang pertama data digital elevation model, yang merupakan data elevasi seluruh Indonesia dengan resolusi 8 meter, kemudian dilakukan sampel menjadi 260 meter menggunakan proyeksi World Mercator. Selanjutnya data curah hujan melalui satelit GPM atau Global Precipitation Measurement level 3 dengan resolusi spasial sebesar 0,1 derajat dikali 0,1 derajat dan resolusi temporal 1 hari. Dan selanjutnya yaitu data sungai di seluruh wilayah Indonesia menggunakan skala 1:250.000 yang dapat diperoleh melalui situs web Rupa Bumi Indonesia. Selanjutnya yaitu untuk metode di sini akan ada penentuan untuk eksponen n, di mana n merupakan parameter yang penting yang ada pada persamaan, di mana n ini sangat sensitif terhadap potensi luasan banjir yang dihasilkan. Nah, untuk n kali ini yang digunakan yaitu yang default dengan nilai 0,3544 berdasarkan dari Manfreda atau 2015. Selanjutnya untuk nilai thresholdnya ini untuk mendefinisikan sungai di satu catchment area, dan nilai threshold yang digunakan adalah 1000. Selanjutnya untuk pengolahan curah hujan, di mana data global precipitation measurement yang diperoleh akan diambil nilai maksimumnya di setiap tahunnya dan akan diperoleh nilai periode ulang 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun. Selanjutnya untuk perhitungan dan uji sensitivitas GFI, di mana GFI di sini yang digunakan adalah GFI modifikasi, di mana VR yang AR yang sebelumnya untuk konvensional akan diubah menjadi VR, yaitu volume curah hujan. Nah, untuk selain itu, pada saat pengolahan curah hujan itu, pada saat untuk dimasukkan ke dalam GFI, nilai curah hujan tersebut akan dibentuk indeks dengan menggunakan metode IPA dan IPB yang dapat dilihat pada di bawah ini. Selanjutnya itu analisis dan pembahasan, di mana periode ulang curah hujan ekstrim dapat dilihat di sini untuk P5, P10, P25, 50, dan 100 dapat dilihat untuk polanya akan tetap sama untuk di daerah-daerah yang memiliki nilai ekstrim yang tinggi dan juga rendah di setiap periode ulangnya. Selanjutnya itu penentuan lokasi sebagai sampel. Di sini penelitian ini saya mengambil beberapa daerah sebagai sampel berdasarkan nilai ekstrim, daerah memiliki ekstrim yang tinggi di setiap pulau yang ada dapat dilihat. Selanjutnya itu rumus IPA dan IPB, di mana sebelumnya pada saat bagian metode saya mengatakan bahwa pada saat memasukkan curah hujan ke dalam GFI, nilai curah hujan tersebut akan diindekskan. Dan di sini untuk yang IPA adalah P5, di mana P5 itu adalah batas bawah periode ulang tidak banjir berdasarkan dari teori Bamford Discharge dan juga hujan ekstrim di Indonesia. Di mana Aprianda pada tahun 2022 mengatakan bahwa
rata-rata curah hujan pada periode ulang 5 tahun itu sama dengan eh, batas minimum untuk nilai ekstrim berdasarkan dari BMKG. Nah, selanjutnya untuk P100-nya merupakan batas atas periode ulang banjir, di mana apabila pada saat pemasukan rumus di PA, PX pada saat 100 tahun akan bernilai 1. Maka dari itu saya gunakan untuk P maksimumnya adalah P100. Selanjutnya untuk yang IPB, yaitu perbedaan dari IPA adalah menggunakan P100 min, di mana P100 min ini merupakan rata-rata curah hujan pada periode ulang 100 tahun. Selanjutnya untuk perbedaan luasan potensi banjir, di mana luasan banjir di sini terlihat bahwa pada saat periode 100 tahun itu untuk GFI IPA dan juga GFI konvensional akan sama, namun untuk beberapa daerah, untuk daerah yang memiliki ekstrim tinggi akan GFI IPB-nya akan lebih besar daripada IPA. Namun untuk yang memiliki ekstrim yang rendah, GFI IPB akan lebih kecil daripada IPA. Selanjutnya untuk perbandingan GFI IPA dan IPB daerah sampel, di sini merupakan contoh untuk di GFI, IPA, dan IPB di daerah Kalimantan. Nah, di sini dapat terlihat perbedaan luasan banjir yang cukup besar di antara metode IPA dan IPB. Dapat dilihat untuk yang bagian IPA, untuk daerah-daerah yang berwarna merah itu sangat sedikit, dan untuk yang IPB itu cukup banyak. Dan selanjutnya yaitu perbedaan GFI, IPA, dan IPB, di mana untuk nilainya sendiri untuk di daerah Kalimantan itu cukup besar dikarenakan dasnya juga yang terbesar di antara yang lainnya. Dan untuk Maluku memiliki nilai yang jauh berbeda dengan IPA dikarenakan hujan ekstrimnya yang paling tinggi di antara yang lainnya, serta untuk bagian Jawa untuk luasan potensi banjirnya itu berkurang karena daerah ekstrimnya yang kecil. Selanjutnya untuk GFI, IPA, dan IPB dapat dilihat untuk daerah memiliki ekstrim yang besar akan menghasilkan luasan potensi banjir yang besar juga. Nah, di sini untuk penggunaan IPA dan IPB pada 100 tahun, seperti contohnya yaitu di bagian Papua di bagian bawah, di mana pada saat penggunaan IPB itu untuk luasan potensi banjirnya lebih besar terlihat dan dibandingkan dengan IPA. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran, yang pertama pada saat penggunaan metode GFI IPA di periode ulang 100 tahun, luasan potensi banjir di Maluku sebesar 35.512,5 hektar dan luasan potensi banjir di Jawa sebesar 45.912,5 hektar. Penggunaan metode GFI IPA memiliki luasan potensi banjir yang sama dengan GFI konvensional pada saat periode ulang 100 tahun. Nah, selanjutnya kedua, pada saat penggunaan metode GFI IPB di periode ulang 100 tahun, Maluku memiliki curah hujan yang paling besar di antara sampel lainnya dengan nilai rata-rata 323,91 mm per hari dan luasan potensi banjir yang diperoleh sebesar 107,287,5. Sementara itu, Jawa memiliki curah hujan paling kecil di antara sampel lainnya dengan nilai rata-rata 188,11 maaf, maksudnya nilai curah hujan rata-rata 188,11 mm per hari dan luasan potensi banjir yang diperoleh sebesar 29.625 hektar. GFI IPB memiliki luasan potensi banjir yang berbeda dengan GFI konvensional pada saat periode 100 tahun. Yang ketiga yaitu metode GFI IPB memiliki potensi luasan banjir sesuai dengan besar kecilnya curah hujan ekstrim. Maka dari itu penggunaan metode GFI IPB sensitif terhadap hujan ekstrim. Selanjutnya untuk sarannya, yang pertama diperlukan data elevasi yang lebih baik seperti SRTM dengan harapan luasan potensi banjir yang diperoleh akan lebih jelas terlihat. Yang kedua, menambahkan parameter lain seperti tata guna lahan pada saat penggunaan metode GFI modifikasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengujian indeks lainnya dengan harapan mendapatkan hasil lebih baik. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.